Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du. Sadatul kurama, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren, bil khusus murabbi ma'had Raudhatut Thalibin, Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Dimyati MHI bersama Ibu Nyai dan keluarga dalem. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah, dikaruniai kemampuan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dan kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mengembangkan pesantren Raudhatut Thalibin menuju maslahah, manfaah dan barokah untuk umat. Amin Allahumma amin. Segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Metro, baik dari Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, kelembagaan berikut banom-banomnya yang dimuliakan, hadir juga Pak Rektor, Sadatuz Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, Bapak dan Ibu wali santri dari semua jenjang mulai RA, SD, MTS, MA, semuanya yang kita hormati, spesial adik-adik santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, khususnya wisudawiyin wal wisudawiyat yang kita cintai, yang kita banggakan. Panitia dibantu
sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, gagah-gagah, keren-keren, semangat-semangat. Terima kasih sahabat-sahabat Banser, karena saya dikempit oleh sahabat-sahabat Banser sehingga saya aman dari cetotan rondo-rondo. Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya hormati, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang semangat dalam berikhtiar maksimal untuk menggapai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sejujurnya saya malu dipaksa ceramah di forum semulia ini. Dipaksa untuk memberikan ceramah dalam acara wisuda khatmil Quran bil ghaib 30 juz dan wisuda khataman Alfiyah Ibnu Malik, apalagi tadi disebut sebagai mau'idhah hasanah. Saya takut nanti bukannya mau'idhah hasanah malah maido ke sana. Kenapa saya malu? Karena saya merasa belum makomnya dan sangat-sangat tidak muqtadal makom, tidak muqtadal hal kalau saya harus berceramah di majelis khatmil Quran dan khatmi Alfiyah Ibnu Malik. Harusnya yang kasih mau'idhah dalam acara khataman Al-Quran hafalan 30 juz itu adalah bukan hanya orang yang sudah hafal Al-Quran. Jadi yang kasih mau'idhah ini harusnya bukan hanya yang penghafal Al-Quran, tapi pengamal Al-Quran. Sedangkan Anwar Zahid jangankan kok pengamal, bisanya cuma kul huwaile kesuweng. Mestinya yang kasih ceramah, kasih tausiah, kasih mau'idhah hasanah dalam acara khataman para penghafal Al-Quran itu adalah pengamal Al-Quran tingkat dunia. Karena sejujurnya saya jangankan mengamalkan, membaca saja masih belepotan. Banyak di antara kita kalau kita mau jujur, mau sadar, yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Walaupun sudah hafal ayat-ayat Al-Quran seluruhnya 30 juz sudah dihafal di luar kepala, tapi masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Rata-rata baru sampai pada tingkat membunyikan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau membunyikan Al-Quran insya Allah banyak yang bisa, tapi kalau membaca itu masih jarang. Apa bedanya membaca dengan membunyikan?
jelas beda. Kalau membaca itu ngunekno, kalau kalau membaca itu ya membaca, moco. Kalau membaca itu moco, kalau membunyikan itu ngunekno, kan tidak sama. Membunyikan bahasa Jepangnya ngunekno itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Dari tulisan dipindah ke ucapan, namanya membunyikan. Tapi kalau membaca, memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru disebut membaca. Lah umumnya kita itu kalau ke Al-Quran sudah faham isi kandungannya apa belum? Sudah ngerti makna dari kalimat-kalimatnya apa belum? Lah itu berarti belum membaca, masih membunyikan. Karena sekali lagi namanya membaca bukan hanya sekedar memindah dari tulisan ke ucapan, tapi harus disertai pemahaman. Yo faham, yo ngerti. Karena Al-Quran itu artinya bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Innahu, sesungguhnya ini, al-hadir dhihnan, laqur'anun, yakti bacaan. Ini adalah benar-benar Qur'anun, bacaan, karimun, yang mulia. Disebut bacaan itu kalau yang membaca mengerti dan faham kandungannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat para jamaah, fungsi utama Al-Quran itu ayatnya fenomenal. Tentu udah familiar dengan kita, biasanya sering dibaca kalau bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oke. Jadi fungsi utama Al-Qur'an itu 3. 1, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk global. 2, wabayyinatim minal huda, penjelasan rinci dari petunjuk tadi. 3, wal furqan, pembeda yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk. Jadi Al-Quran itu fungsinya petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Bagi kehidupan kita, Al-Quran itu jadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Lah ngono, gak ngerti ya wis pokoknya yes. Urusannya ben cepet. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu semacam Google Maps. Mapes sih lo nerang ngerti map. Ibarat berkendara, kalau di mobil Al-Quran itu kayak GPS. Tahu GPS? Singkatannya apa? Banter, salah. Nek sampean ora kenal teknologi yo GPS itu gunakan penduduk setempat.
Timbangane ra paham cetak-cetek ya takon wong. Dipasang di dashboard mobil bukan untuk gengsi tapi sebagai fungsi. Kalau kita nyari alamat, kita tulis dengan tepat, insya Allah nggak akan tersesat, bisa sampai dengan cepat dan tepat. Nah kalau nggak ngerti, kalau nggak paham, artinya kandungannya nggak ngerti, nggak paham, itu nggak disebut membaca. Kenapa? Karena belum berfungsi sebagai penjelas, petunjuk, pembeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Membunyikan belum membaca itu dapat pahala, tapi nggak dapat hidayah. Pahalanya dapat, bukan per ayat, bukan per kalimah, bukan per lafat, tapi per huruf. Pahala nek sampean ngarani maca Quran dapat pahala, tapi belum dapat hidayah, nggak dapat petunjuk. Soalnya ndak ngerti, ndak paham, hanya apa ya bahasa Inggrisnya the ngewes saja. Yang ngewes, yang ngebes, ngewes, tapi ndak ngerti, ndak paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Saya hanya ikut mendoakan semoga adik-adik yang sudah khatam hafalan 30 juz benar-benar bisa menjadi pembaca Al-Quran yang baik, menjadi qari'in qari'at li Qur'anin karim yang baik. Amin Allahumma amin Allahumma. Dan pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja, ada pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Malaikat itu juga pada membaca Quran. Ada pembaca Al-Quran hebat di kalangan para malaikat. Ada pembaca Al-Quran tingkat surga. Kok kayaknya gue gak ngerti omongan gue. Oke. Saya berdiri bukan karena apa-apa, tapi karena bokong saya geringgingen. Pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu siapa? Ternyata spesialis pembaca Al-Quran di kalangan malaikat itu malaikat Israfil. Sampeyan selama ini mungkin dengernya, oh malaikat Israfil itu tukang nyebul sangkakala, ana sing ngarani trompet. Lah ya gambarannya kan kayak trompet itu. Itu kalau sudah disebul, kalau udah ditiup, kiamat. Nah, saya pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ya, tak jawab, ya. Dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat. Ya. Lah sekarang udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Belum. Soalnya kalau ditiup berarti kiamat. Tapi tak omongi wonge, memang belum ditiup tapi wis dimut. Iya, wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfilnya. Jadi sangkakala, trompet udah dibikin duluan, baru malaikat Israfil petugas peniupnya belakangan. Begitu trompetnya udah jadi duluan, Israfil diciptakan, terus didhawuhi karo Gusti Allah, Israfil, dalem tugasmu nyebul iki. Nyah, ndang dimut. Langsung mulai saat itu jangan ditiup dulu, nunggu instruksi. Karena kalau kau tiup, dunia hancur.
Ngono saiki wis ngemut wisan. Makanya sampean ndonga sing akeh muga-muga malaikat Israfil gak watuk. Soalnya lek Israfil keselek gek watuk Lampung hancur berantakan, Jawa aman. Soalnya sing kesebul pas bolongan incer Lampung. Apa maneh wilayah-wilayah teroris disian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane penting banyaknya pondok-pondok pesantren di wilayah Lampung ini. Oke, ada pembaca Quran di lingkungan penduduk surga. Iki titeni omonganku. Sampeyan semua iki menawa sok kok sida mlebu swarga. Nek sida itu besok di surga ada agenda perjamuan dengan Allah. Jadwalnya setiap hari Jumat. Perjumpaan dengan Allah di surga itu adalah nikmat terbesar, nikmat paling agung, nikmat paling indah. Kok ketemu karo Gusti Allah, dibikin acara seremonial. MC-nya malaikat Jibril. Gak ngandel ya wis diomongi. MC-nya malaikat Jibril. Terus koriknya Nabi Dawud alaihi salam. Nanti Nabi Dawud di surga sebagai korik yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Dawud dikasih mukjizat kitab suci berupa Zabur, tapi kelak di surga yang dibaca Nabi Dawud bukan kitab Zabur, melainkan Al-Quran. Ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua takjub, terpana, terkesima, saking merdunya, saking indahnya. Bahkan diceritakan apa saja benda-benda yang ada di sekelilingnya meleleh. Memang Nabi Dawud itu kan punya mukjizat suara. Suaranya Nabi Dawud itu terkenal indah, merdu. Sehingga para qari'ah, vokal-vokal itu, vokal-vokal sholawat, vokal-vokal qasidah, itu kalau pengen suaranya merdu indah, tawasulnya ke Nabi Dawud. Sampai ada doanya untuk mengindahkan suara jadi merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku seperti engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suaranya Nabi Dawud alaihi salam. Itu banyak dibaca, suaranya bagus, indah, merdu bagi yang sudah punya modal suara bagus. Lah nek suara jebrak-jebrak kaya sing bengok-bengok iku. Masih maca donga iki sakake-ake yo panggan jebrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kenapa saya geser ke sini untuk menghindari sing bengok-bengok itu. Oke. Nah, kehebatan para pembaca Al-Qur'an itu, coba Nabi bersabda, "Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu." Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga dalam artian majazi, artinya keluarga itu diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dicintai, maka hendaklah dia memuliakan keluarga-keluarga Allah. Mendengar sabda Nabi ini, para sahabat keheranan, kemudian bertanya, "Halillahi ahlun ya Rasulullah?" Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, "Na'am, lillahi ahlun fil ard." Ya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Mereka orang-orang yang rajin dan ahli membaca Al-Qur'an pagi dan sore.
Orang-orang yang rajin baca Al-Quran dianggap sebagai keluarga Allah. Artinya benar-benar diperhatikan, disayangi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Sopo wae gelem mulyakno wong sing ahli maca Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, waman ahanahum ahanahullah. Siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah dunia akhirat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ibu bapak, adik-adik, para jamaah, membaca Al-Quran itu hakikatnya komunikasi sama Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Maca Quran iku asline omong-omongan karo Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Jadi maca Quran iki omong-omongan karo Gusti Allah. Ya gaya ya wong nang iso omong-omongan karo Gusti Allah. Cuma sama nek pas maca Quran terus anake rewel, "Bu, sama nek jawab ya aja, "Sik, buke sik omong-omongan ambek Gusti Allah ya aja ngono." Ya sik buke sik maca Quran. Engko pas menggaya sampean. Tapi nilainya seperti itu. Coba. Loh, uang ini loh iso omong-omongan karo Pak Camat ngono lho wis bangga. Aku mau petuk Pak Camat, omong-omongan rodok suwe, tak jaluki rokok barang wonge. Baru bisa omong-omongan sama Pak Camat iki wis gaya. Apa maneh omong-omongan sama bupati, wali kota, luwih gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama gubernur, tambah gaya, mbahas dalan jeglong-jeglong. Omong-omong karo Pak Kapolda, tambah gaya, nyerahno teroris. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden, wah tambah gaya. Pengenane presiden teko rene ape liwat dalan sing elek ra sida. Wis ngerti kok no TikTok. Halo. Tambah gaya iso omong-omongan karo presiden. Lah iki omong-omongan langsung karo Gusti Allah. Lah orang yang paling sering omong-omongan itu pasti orang dekat, pasti orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan wali kota? Ya orang dekatnya wali kota, orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan dengan presiden? Ya orang dekatnya presiden dong, orang dalam dong. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Allah? Orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa itu? Orang yang rajin baca Quran. Uang sing akeh maca Quran, uang sing sregep maca Quran, itu dekat sama Allah. Sehingga ada riwayat orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat ndak usah gopoh, ndak usah bingung, ndak usah repot-repot nyari alamat surga. Saya ulang, ana wong ning donya kok sregep maca Quran, iku besok ning akhirat ndak usah bingung-bingung goleki alamat swarga. Baru bangkit dari alam kubur wis oleh Sherlock. Sherlock menuju surga. Lek wonge gak paham Sherlock kaya cah kuwi. Sing bengok-bengok kuwi dijemput panitia surga. Dituntun, digiring, diajak menuju ke surga. Enak kadek kula sampean gak patek pengalaman daerah kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Halo. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti ikut jadi mulia. Siapapun yang bersentuhan
berkaitan, berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia, karena memang Al-Quran mulia. Ayo semuanya melu nyaut mulia. Yang ikut jawab mulia, saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Nek rezeki semangate. Sing gak melu nyaut tak dongakno nek turu meripate merem. Nek ngising sikile ketekuk. Nyaut nggih. Al-Quran itu apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang bersentuhan berkaitan dengan Al-Quran pasti. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling. Turunnya pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling. Diturunkannya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga sekali lagi, apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti, siapapun yang rajin membaca Al-Quran pasti, siapapun yang mau mengaji Al-Quran pasti, orang tua manapun yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran apalagi menghafal Al-Quran pasti. Wes pegel. Ya pokoknya mulia kabeh, dan cukup sebagai mukjizat Al-Quran bagi orang yang nggak percaya kebangetan. Coba dipikir, Al-Quran yang begitu tebal, 30 juz, 114 surat, bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Saya ulang, kitab setebal itu dengan ayat-ayat yang mirip-mirip, dengan kalimat dan lafaz-lafaz yang seperti itu, 114 surat, 30 juz, bisa dihafal seluruhnya sak harokat-harokate tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Rasa-rasanya tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalannya mendekati Al-Quran bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Mangkane wong nek gak percaya karo Quran iki kebangetan. Ayo mungkin sampean tahu ada buku yang tebal, pokoknya ukurannya kurang lebih Al-Quran, bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa ada yang terlewatkan satu huruf pun. Gak mungkin ada, tapi Al-Quran bisa. Sehingga di mana-mana banyak diadakan lomba musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Maaf, tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat saya kepada saudara saya yang non muslim, saya belum pernah mendengar ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka atau kitab wong Jepang sing agamane Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski dan Nahonja. Sampeyan tak apusi ra ngira ngerti. Mulane aku nggawe contoh Jepang ben adoh. Nek contoh trimo tulang bawang mbok parani kok. Sealim-alimnya, sepinter-pinternya saudara kita pemeluk agama lain, nggak ada yang hafal kitab sucinya secara utuh menyeluruh dan satu huruf pun nggak terlewatkan, nggak ada. Tapi nek Quran, masya Allah, anak kecil saja bisa hafal. Banyak anak-anak yang baru 6 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz di luar kepala. Itu anak kecil, apalagi yang besar itu.
babar pisan. Loh, ini kalau bukan campur tangan Allah nggak mungkin. Makanya wong nggak percaya Quran itu kebangetan. Anak kecil umur 6 tahun, anak kecil umur 7 tahun bisa hafal setebal itu, utuh seluruhnya, satu harokat pun nggak ada yang terlewatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang yang punya keterbatasan penglihatan biasa disebut tunanetra, tidak bisa melihat tapi bisa hafal Quran 30 juz. Banyak saudara-saudara kita yang tunanetra, beliau nggak bisa melihat tapi Allah kasih anugerah. Beliau yang nggak bisa melihat diuji tunanetra bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh. Dan ini merupakan cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan aku sendiri yang menjaganya asli sampai hari kiamat, bahkan sampai surga Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu harokat saja mesti konangan. Sek gak percaya karo Quran kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para jamaah, Al-Quran itu terjaga kemurniannya, keasliannya sampai ke surga. Jadi sok lek sampeyan sido mlebu swarga, sampeyan akan mendapati Al-Quran ada di sana. Kan ada benda-benda dunia yang meskipun kiamat dunia ini hancur lebur, tapi tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di antaranya Al-Quran. Ada lagi Ka'bah. Jadi nanti kalau dunia ini kiamat, hancur semuanya, Allah memerintahkan malaikat, angkat itu Ka'bah, selamatkan. Akhirnya Ka'bah diangkat, terus didekek nang museum swarga. Sok sama nih sok jalan-jalan nonton museum swarga. Ada lagi Jabal Uhud, Gunung Uhud itu termasuk gunung yang tidak dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda, Uhudun yuhibbuni wa ana uhibbuh. Gunung Uhud mencintai aku dan aku mencintainya. Sehingga Gunung Uhud juga dijaga keutuhannya oleh Allah, nggak dihancurkan. Diangkat malaikat, didekek nang museum swarga. Al-Quran ya iya. Terus ono ya dirimu iki ya ono, masih rambut jaji ngono iku. Iku ono sing utuh. Apa namanya? Juz'un asliyun minal insan. Juz asli dari manusia. Walaupun tubuh dan jasad manusia sudah berkalang tanah, hancur lebur, tapi ada satu juz, ada satu bagian dari tubuh manusia yang tidak dihancurkan oleh Allah, utuh. Itu nanti ketika kiamat yang akan tumbuh kembali menjadi manusia baru. Bentuknya gak ngini-ngini, bentuknya sesuai amal perbuatan. Nek nondonyo kelakuane kaya wedhus, sok tukule ya dadi. Lek nondonyo kelakuane kaya jaran, sok tukule ya bentuk. Apa maneh nondonyo bengak-bengok kaya kirek, sok tukule ya rupa. Tapi nek sifat menungso, tukule ya dadi menungso, apik. Lho sama nak sering krungu to, kiai nek ngaji ngono kae. Sok nggone mahsyar, wong yono sing digiring rupane rupa celeng. Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak celeng. Ono sing rupa jaran,
Siapa? Ya orang yang waktu di dunia perilakunya kayak jaran. Maaf, ono sing dikumpulno karo setan, dikerantet bareng karo setan, dikumpulno setan ning neraka. Siapa? Orang yang kelakuannya di dunia kayak sama nek ngomong setan aja karo nyawang aku. Lho iya, ono sing dikumpulno karo malaikat, bahkan dilayani malaikat ning swarga. Siapa? Orang yang di dunia sifatnya seperti iya kayak kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah juz'un asli dari manusia ini ndak hancur, tetap utuh. Walaupun orang mati, jasadnya dibakar sampai jadi abu, dilarung ke lautan, juz'un asli enggak akan hancur, tetap dijaga keutuhannya oleh Allah. Di mana itu juz'un asli? Semua punya. Maaf, tempatnya berada di sela-sela selempitan bokongmu. Ya kaya tengah-tengah bokong sing metungul koyok sekakel. Ya wes engko ae nek arep ngerayangi engko ae. No kene kok gerayang-gerayang. Orang bilang tulang ekor. Pokoknya neng selempitane bokongmu iku ana metungul cilik. Kaya sekakel lho. Itu juz asli. Walaupun manusia jasadnya hancur lebur, dibakar jadi abu, itu tetap utuh. Nah wes iya, Al-Quran juga begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Al-Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Sepenting apa ilmu pengetahuan? Penting pakai bingit. Ya saking pentingnya, penting pakai bingit. Bingit itu kelasnya di atas banget. Penting pakai bingit. Manusia jadi mulia itu karena ilmu. Nabi Adam alaihi salam diangkat derajatnya oleh Allah sampai dijadikan rajanya malaikat. Jadi Nabi Adam ini rojone malaikat. Iki ngene-ngene iki turunane raja iku. Walaupun cangkeme rondok rusak sithik. Kuwi turunan raja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapa ngomong raja kaya? Kae lho, cahe kae lho. Sampeyan delokno raja kaya. Bolone kok sampai Nabi Adam diangkat jadi pemimpin penduduk surga, sehingga para malaikat diperintahkan sujud, tunduk dan takzim kepada Nabi Adam. Itu setelah Nabi Adam diajari ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah Nabi Adam dikasih ilmu, derajatnya langsung diangkat sama Allah. Malaikat pun diperintahkan sujud dan tunduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya secara ekstrim Allah mengajukan pertanyaan dalam Al-Quran yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Halo. Halo. Yang ngaji serius dulu lah. Ado-ado tuh kok tekan kota metro di rumah cengengesan, ya pengen cengengesan buka YouTube Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Udah subscribe belum? Yang udah subscribe makasih, I love you. Apa? Sarung mangga? Lewang sarungnya tak enggo kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Allah apa sing dicepot?
Gak apa-apa sajane, cuma aku gak gawe rangkepan. Ngeyel. Ada pertanyaan yang gak butuh jawaban. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Padahal ayat-ayat Quran yang berupa pertanyaan itu biasanya digandeng dengan jawabannya. Yas'alunaka 'anil anfal. Itu pertanyaan mesti ono jawabannya. Qulil anfalu lillah. Loh, ono jawabannya. Yas'alunaka 'anil mahid. Ono jawabannya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Coba, ada lagi pertanyaan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mesti ono jawabannya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ada. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ada jawabannya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada pertanyaan tapi nggak dikasih jawaban. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas. Wong sak kota metro ngerti jawabannya lan mesti podo janji wonge waras. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tolong dijawab. Loh, ora ngerti to mulane rungokno. Pertanyaannya kayak gini. Sama apa tidak antara orang pinter dengan orang bodoh? Nah, sing gak jawab berarti dudu wong. Lek gak ngono ya gak normal. Kongkon jawab kok yang merasa manusia, tolong dijawab. Sama apa tidak antara orang pinter dengan orang bodoh? Sami napa mboten tiyang pinter kalih tiyang bodoh? Padha apa ora wong pinter karo wong goblok? Ora, ngono lho. Sampean menyesuaikan aku dong. Kalau aku pakai bahasa Indonesia, sampean jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kalau aku pakai basa Kromo, sampean jawabnya pakai basa Kromo. Iki kan mayoritas Jawa. Ketara burek-burek. Lek aku nggawe ngoko, ya sampean pakai ngoko juga. Understand? Lah kan aku bahasa Inggris itu juga bahasa Inggris. Understand? I love you. Ngopo kayak tuwek-tuwek melu-melu ngene. Kisbah iki urusane sing nom, Mbah. Kuwi untune karek loro ngene-ngene. Gilani. Nah, sing tuwek nyoh tak balekne. Coba, sama apa tidak orang pinter dengan orang bodoh? Sami napa mboten tiang pinter kalih tiang bodoh? Padha tagak wong pinter karo wong goblok? Gak, ngono lho. Pisan kas padha tagak wong pinter karo wong goblok? Padha apa ora wong pinter karo wong bodoh? Nah, ngono ketok pintere sampean. Maksudnya pinter bengak-bengok. Ya jelas gak sama. Makanya ini pertanyaan gak butuh jawaban. Kenapa? Jawabannya udah jelas. Sebodoh-bodohnya orang bisa jawab kok. Bahwa orang pinter dengan orang the on itu ndak sama. Wong pinter karo wong bodoh ki ora padha. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu ndak sama. Nduk, sampean jangan lihat ke sana. Lihat sana saja, lebih baik yang sebelah sana. Nah, hati-hati yang sana itu banyak virusnya. Terutama pojokan ngarep ini. Jadi lihatnya ke sebelah sana. Atau kalau enggak gitu, lihat ke aku aja. Meneng kayak meneng. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wong pinter karo wong bodoh kuwi ora padha, sembarang kalire ora padha, seapa-apane ora padha, semuanya nggak sama, apa-apane ora padha, gayane ora, mlakune omongane ambune. Gayanya nggak sama kok. Wong pinter iku gayane pantes, gaya sak gayaku pantes. Contoh wong pinter silat kayak iki pendekar-pendekar Pagar Nusa, ono pendekar-pendekar SH Terate dan pendekar-pendekar yang lain. Lek pancen pinter jurus, pinter silat, gayane yo pantes, apik. Jajal kae kon gaya. Iso mulet-mulet kaya cacing ngono. Wong nek pinter gayane pantes. Pantes. Lha wong bodoh iki karepe pengen gaya tapi saru. Malah guyokne. Lihat aktingnya saja di HP. Wes sampean lihat postingan mau di IG, mau di TikTok, mau di apa. Kalau orang pinter, gaya sak gayaku pantes. Tapi nek wong bodoh karepe pengen gaya tapi malah guyokne. Nggih. Melakune ora padha. Wong nek pinter, kuwi melakune mantep, ya dikawal bareng ngono. Lah nek wong goblok ki mlaku ingak-ingu. Ya ora ono sing ngurusi kok, kluyur kaya wong Bambung. Loh, di mana-mana kalau orang pinter jarang jalan sendirian kecuali neng jero omah arep nang toilet. Lihat, perhatikan orang kalau pinter itu, satu, melakune mantep, terus mesti ono sing ngetutne, mesti ono sing ngawal. Wong pinter kok, lah nek wong goblok, lah sing kudu ngawal ya sapa? Nggih napa mboten? Omongane ndak sama. Orang kalau pinter omongannya pasti mengandung ilmu, mengandung hikmah, dan omongannya didengar banyak orang. Belum datang wis dinteni wong sak pirang-pirang. Gak bahaya. Enggak bahaya, memang iya. Lek omongane wong pinter gak bahaya blas. Sing bahaya ki omongane wong goblok. Halo, wong pinter wi omongane mesti mengandung ilmu, mengandung hikmah, dan didengar banyak orang. Banyak orang yang ingin mendengarnya. Wi cirine wong pinter. Lah nek wong goblok ngomong dikon mingkem kok. Ora usah kakean ngomong. Tak tapuk cangkemmu. Nggih napa mboten? Mulane wong pinter iku sering oleh omongan monggo, tapi nek wong bodoh sering oleh omongan ojo. Kursi undangan VIP ada yang kosong, terus orang pinter datang, duh niki kursine kosong, kula lenggah mriki nggih, monggo, mesti monggo. Iki ana kiai alim rawuh, kursi kok kosong, nun sewu kula tak lenggah mriki, monggo, kabeh monggo. Jajal cah iki, jajal kowe nang ngadeg, terus rono, kursi kosong, aku tak lungguh kene ngono, ojo. Nggonmu ra ning kono ya dicutik karo banser kowe. Ayo, habis ini misalnya ramah tamah, mangan, prasmanan, terus ana wong pinter teko, kula nderek dahar nggih. Monggo seneng, ora geleme malah dimangga-mangga. Monggo nderek dahar, monggo nderek dahar, monggo ngono. Ayo kowe bareng ngene nang melok kiai-kiai kae. Aku lesu ya, aku melok mangan. Jawabannya piye? Ojo engko wae ngenteni sisa. Pokoknya wong nek pinter itu sering oleh kata-kata monggo, tapi nek wong bodoh sering oleh kata-kata
Coba misalnya bapak emas lagi Jumatan, pas hari Jumat itu loh, udah masuk waktu sholat Jumat, khotibnya berhalangan karena udzur sakit, mimbar kosong, nggak ada yang naik mimbar, nggak ada yang khutbah. Akhirnya jamaah bingung tuh, ada orang alim, ada orang pinter datang, lo kok dereng khutbah, nun sewu khotibe yang bertugas berhalangan udzur sakit, kulo tak minggah nggih, kulo tak khutbah. Jawabannya jamaah kira-kira gimana? Monggo seweneng. Jajal nek cah goblok teko nyak ora khutbah ngenteni apa iki? Khotibe lara. Ya wis aku tak munggah, aku tak khutbah. Jawabane, aja munggah tak plorot sarungmu Halo. Halo. Ya Allah, gini, cewek-cewek cantik ini misalnya. Terus ada orang pinter kayak ganteng, pinter datang ke rumahnya. Bapak, nun sewu. Lagi sing moro iki pinter, hafal Quran 30 juz, hafal alfiyah. Kayak sing diceritakno yaine mau lho. Kula ngersakaken putrine panjenengan. Loh, bocah dhewe le monggo. Jajal kue sing jaluk. Pak, anakmu tak peke pak, anakmu tak rabine pak. Mesti jawabannya ngene ya, sepurane dek ya, aku yo gak perkara moh duwe mantu awakmu yo, hitungane ra cocok. Padahal asline ra perkara hitungane ra cocok, rupamu lo medeni wong. Nah, jere iki le sadar diri, sadar rai, sadar. Halo. Jadi wong nek pinter iku sering entuk kata-kata, tapi nek wong goblok sering entuk kata-kata. Gayane ora podo, melakune ora podo, omongane ora podo, ambune lho ora podo. Wong pinter ki ambune wangi, sedep. Lah nek wong goblok ya tengi, lebus, pengok-pengok piye no model. Iki otomatis iki. Otomatis. Ayo lek omonganku gak tepak wis tapuki lambeku gak apa-apa. Wong pinter ya ambune sedep. Wis pokoke sedep wong pinter ki ambune. Lah nek wong goblok iki tengi, lebus, pengok. Lah ngelumpukno kono kok. Halo. Ayo nyaut maneh. Ibadahe. Mbah ra semangat tok. Ayo. Ibadahe turune bayarane nyolonge. Iya, orang pinter sama orang bodoh itu maaf ibadahnya nggak sama. Menengok ya. Makanya engko sek sampai ya pabrike ra tak gowo. Bentar. Ibadahnya enggak sama. Ya jelas beda ibadahnya. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu, tidurnya orang pinter itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Turune wong alim luwe apik timbang ibadah wong bodoh. Mulane nek ana kiai karipan ora oleh digugah. Le Yai Dimyati Sare karo begejil-begejil iki wiritan. Wis pokoke ngelumpuk kabeh.
Niku tasik langkung sae Mbah Yai Dimyati Sare. Nggih. Kaya ngono bengi-bengi adol es. Mah, wes rungokne. Mbah Yai Sare karo bocah bodoh-bodoh kuwi ibadah kuwi sik apik sarene Mbah Yai. Kenapa? Mergo sarene Mbah Yai pakai ilmu. Tahu ilmunya, sare dapat pahala. Tapi lek bocah bodoh ibadah ndak ada ilmunya, ketolak, gak keterima, mental. Jadi Mbah Yai ini mesti protes, penake dadi kiai, salah murah gelem dadi kiai. Halo, Mbah Yai Sare ngangge ilmu. Lah nek wong bodoh ibadah ora ngerti ilmune, ibadah apa wae nek ora ngerti ilmune ketolak. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Jadi Mbah Yai Dimyati Sare karo bocah-bocah kuwi wiritan sila petentengan ambek sirai gobek-gobek muter tasbih wer 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 sulastri 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 wer sumiati 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 wer 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 sundari sundari wer sunarse sunarse wer ngapalke rondo sak kota metro wis sik apik Mbah Yai Dimyati Sare. Yang ngono kuwi. Wis dikai contoh langsung tuh karo Gusti Allah. Kuwi mbok takbir ora oleh ganjaran kok. Lah Mbah Yai Dimyati trimo mendeli ganjaran tok. Lek kuwi mbok Allahu Akbar. Ora oleh apa-apa. Kuwi langsung contoh. Real sampai maca Qur'ane gak podo ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Wong alim maca Qur'an saayat iku luwih apik luwih disenengi Allah timbang wong bodoh maca sak juz. Loh mungkin ini kelihatan gak enak dirungokno kuping-kuping ngono iku. Mosok seayat ambek sak juz kok apik seayat. Ya, karena yang satu ayat orang alim, yang satu juz orang bodoh. Apa bedanya? Wong alim maca seayat lebih baik daripada orang bodoh satu juz. Masa satu juz kok kalah sama yang satu ayat? Ya, karena wong alim golek maca Quran angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodoh maca Quran angen-angen sak mangane. Mbah Yai Dimyati saya tok Bismillahirrahmanirrahim non Shadaqallahul azim ambek bocah kuwi sak juz niki luwih sae Mbah Yai saayat. Mbah Yai maca neh Bismillahirrahmanirrahim Qaf saayat tok arek iku kuwi apik Mbah Yai ayat. Lho sampean modele kok kaya ora percaya to Mas? Halo.
Wek ngingeti apa kae? Halo. Turu ya beno to mesisan. Gletak ning kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman kalau nggak percaya, orang alim satu ayat, orang bodoh satu juz. Itu lebih baik orang alim satu ayat. Satu perbandingannya tadi loh. Mbah Yai Dimyati maca sak ayat angen-angen sak maknane. Lah nek wong bodoh apa angen-angen maknane piye wong ora ngerti. Kita kayak contoh bukti nyata ini fakta satu ayat. Saya bulan Maulid itu keliling Kalimantan, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nggawa sak ayat tok aku. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wes sak ayat iki tak go keliling sak ulan nih hasilnya Masya Allah. Padahal satu ayat ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasilnya ya Allah. Lah nek bocah-bocah ngono kuwi kowe khataman darusan ning langgar ning musola oleh 10 juz dapatnya apa? Onde-onde, lemper, ote-ote. Mulane lambene nyonyor-nyonyor. Akeh ote-ote ambek Lombok. Halo. Paham napa mboten? Bayarane ora padha. Ya Allah. Bocah kuwi kowe lek ngomongi ngecopros sampai 5 jam idune mumprat-mumprat muntuk-muntuk otote gului sak cagak listrik 5 jam nek ngomong babar pisan ra ono hasile ndak dapat hasil sepeser pun ndak dapat hasil apa-apa. Jajal nek wong pinter ngomong ambek nyekeli mik sak jam. Tahu nggak? Kakinya Lionel Messi, kakinya Cristiano Ronaldo, kakinya Mbappe, kakinya Vinicius Junior. Menengo. Kuwi anak buahku kabeh. Lah kuwi disadokno ngene tok, dayel triliunan nih regane mergo sikil pinter. Lah nek sikilmu kan larang sikil meja. Nggih napa mboten? Iki sing mbok lokno ngantuk iki mripate iki. Iki nginceng dadi dhuwit. Nggih napa mboten? Lah nek mripatmu diculek wong nginceng wong adus. Bedane apa? Lah mripat pinter karo mripat bento. Masya Allah ya Karim. Operatornya ndi operatore? Di situ ya. Kuwi lho. Kuwi tangane ame ule-ule pentil to kuwi. Utek-utek pentil tapi oleh duit mergo tangan pinter. Jajal kowe nang mara rono nang ule-ule pentil kowe. Diutes-utes tanganmu. Gak bahaya. Iki contoh kok. Ngekei contoh wong bodoh karo wong pinter. Ayo pemain bulu tangkis yang profesional dolenan lar mentok lho. Lar mentok dicubles-cublesno tampil merono balekno rene, tampil merono maneh balekno rene, tampil merono maneh miliaran oleh duit. Kowe bar iki nang bubuti lare mentok. Kowe nancep-cepno niki ngenang ngene kowe. Gendeng. Lah ini bedane wong bodoh karo wong pinter. Sampai maaf nyolongnya nggak sama. Goblok-goblok iki. Nyolong apa sing dicolong? Paling oleh apa? Sandal jepit, pitik. Maaf, kuwi alate linggis. Alat berat. Alate lo alat berat. Wong bodoh ki nek nyolong alate alat berat.
tapi hasilnya ringan, oleh pitik mentok terus BH dipeme. Pancen maling bodoh, ngapunten maling bodoh nyolong pitik urung kecekel ndekne kecekel sik. Ora oleh pitik disadui wong sak kampung. Mergo bodoh. Coba nek maling pinter, hasilnya miliaran, bahkan kadang triliunan, aman gak konangan mergo pinter. Ngono ki kemana-mana dikasih penghormatan, kabeh ana baliho pamflet selamat datang, maling lho kuwi. Tapi pinter kok nonggone acara ya dipanggil yang terhormat, padahal bajingan kuwi. Mergo pinter akhirnya ra konangan. Mulane kowe nek urung pinter aja maling kowe. Gembuk disadui wong ra leh apa-apa. Lah nek pinter kowe maling kok miliaran triliunan, penjaramu fasilitasnya seje. No penjara iso keluyuran tekan dindi kok. Mergo pinter. Allah